Radio Unesa, Informasi, Edukasi, dan Prestasi. Halo rekan Unesa, kembali lagi bersama saya Mufti Isroro tentunya dalam program Bincang Unesa Bisa. Kali ini saya sudah kedatangan dua narasumber dari unit kegiatan mahasiswa Perisai Diri Unesa. Langsung saja, dua narasumber yang sudah hadir di hadapan saya ini akan saya perkenalkan untuk rekan Unesa semuanya. Mbak Diah dan Mbak Dinda, selamat datang di studio Radio Unesa. Ya, selamat. Oke, Mbak Dinda dan Mbak Diah ini merupakan narasumber dari UKM Perisai Diri. Sebelumnya silakan Mbak Dinda dan Mbak Diah untuk menyapa rekan Unesa di rumah semuanya. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semua. Kami dari UKM Perisai Diri. Dengan ini kami juga memperkenalkan bagaimana kita dalam menjalankan atau suatu kegiatan di UKM kita. Tidak hanya itu, kita juga memperkenalkan juga bagaimana mungkin kebanyakan orang itu menganggap kalau perisai diri itu kayak keras, padahal sebenarnya perisai diri itu juga untuk itu sih, kayak mengedukasi kita bahwa kita juga harus bisa berpikir dan bagaimana kita cara untuk mengatur strategi gitu. Sebelumnya perkenalan dulu dong, nanti rekan Unesa di rumah nggak tahu dong Mbak Diah ini di UKM Perisai Diri sebagai apa, Mbak Dinda sebagai apa. Silakan perkenalan diri dulu supaya lebih dekat dengan rekan Unesa. Ya. Perkenalkan, nama saya Diah Lokitaningrum. Saya dari jurusan PMPKN angkatan 2019A dan saya sebagai anggota. Ya, Mbak Diah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinda Wahyuning Putri dari jurusan Pendidikan Olahraga. Saya angkatan 2018. Jabatan saya sebagai Ketua UKM Perisai Diri. Ya, jadi narasumber yang sudah hadir di Radio Unesa ini ada Mbak Diah dan Mbak Dinda. Mbak Diah sebagai anggota, Mbak Dinda sebagai Ketua UKM Perisai Diri Unesa. Ya, kita nanti akan ngobrol-ngobrol seputar UKM Perisai Diri, Mbak. Sebelumnya bisa diceritakan nggak, Mbak? Perisai Diri itu bagaimana dan mungkin sejarahnya berdiri di Unesa sebagai UKM ini itu seperti apa? Silakan. Ya, sebelumnya saya untuk UKM Perisai Diri saya menceritakan sejarahnya Perisai Diri itu seperti apa. Jadi begini, Perisai Diri itu dilahirkan di Surabaya pada tanggal 2 Juli 1955, itu didirikan oleh Raden Mas Subandirman Dirjoatmojo. Itu masih keturunan Yogyakarta, itu Pakualam, dan dia juga masih itu keponakannya Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak Pendidikan Nasional. Betul. Gitu. Nah, untuk Perisai Diri ini itu kayak beraliran Shaolin sih. Tadinya ada yang dari tekniknya dari binatang dulu, terus kemudian manusia, dan kemudian itu ya seperti bagaimana cara kita tuh memperlakukan sikap kita tuh yang baik bagaimana. Kalau untuk UKM Perisai Diri ini didirikan itu pada tahun 1974 oleh Pak Harto yang dulunya dia itu pensiun. Dia itu mendirikan waktu dia dinas di Unesa, rumahnya dekat dengan UKM gitu. Jadi dari tahun 1974 berarti iya. Saat Unesa ini masih IKIP Surabaya ya. Jadi iya. UKM Perisai Diri itu sudah ada. Iya. Kemudian untuk menjaga eksistensi, Mbak, dari tahun ke tahun, mungkin Mbak Dinda masuk di UKM tahun 2018. Iya. Mbak Diah masuk tahun 2019. Untuk menjaga eksistensi dari tahun ke tahun UKM Perisai Diri itu seperti apa? Kalau di Perisai Diri kan mengenal tentang utama kan kekeluargaan yang utama. Nah, kita tuh untuk mengakrabkan diri dan bagaimana kita tuh cara untuk bekerja sama. Jadinya tidak ada kayak egois gitu. Jadinya kita tuh saling bekerja sama dan saling membantu sama teman-teman yang lain juga. Jadi kalau ada yang kesulitan kita juga bantu. Itu yang rasa kekeluargaan yang erat bagi kita gitu. Jadi dari rasa kekeluargaan yang erat itu membuat UKM ini tetap eksis dari tahun ke tahun gitu ya, Mbak. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan rutin yang biasa dilakukan di UKM
perisai diri ini selain latihan kira-kira apa aja, Mbak? Biasanya itu kita tuh itu ada spiritual kayak kerohanian gitu setiap hari Kamis. Terus kemudian itu ada latihan alam juga ya. Terus dan kemudian ujian kenaikan tingkat itu. Ujian kenaikan tingkat. Untuk latihan rutinnya dalam 1 minggu berapa kali? 2 kali. 2 kali hari Ha- Rabu sama Minggu. Iya. Kalaupun nanti umpama hari Rabu dan Minggu itu banyak dari anggota yang tidak bisa hadir, apakah nanti bisa diganti hari lain atau menyesuaikan dari hari-hari kosongnya para anggota atau bagaimana? Kalau ada yang kepengen latihan tambahan, itu biasanya senior alumni tuh ikut membantu yang latihan. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk menambah jam latihan ya, Mbak ya, Iya. menambah hari lain gitu ya. Iya. Jadi umpama 2 hari itu ada kegiatan lain yang dilakukan oleh para anggota, mungkin di hari lain bisa diagendakan untuk latihan. Iya. Jadi bisa. fleksibel gitu ya, Iya, Mbak. fleksibel. Menyesuaikan. Jadi rekan Unesa semuanya, terutama para mahasiswa baru, untuk kalian yang punya kesibukan lain, jadi tidak perlu bingung. Ya, tidak perlu bingung untuk mengatur jadwal karena UKM Perisai Diri ini bisa menyesuaikan, nanti fleksibel begitu. Jadi jadwal latihannya tidak melulu hari Rabu dan hari Minggu saja. Oke. Kemudian tadi Mbak Dia sempat menyinggung mengenai tingkat-tingkatan. Ya, tingkat-tingkatan yang ada di Perisai Diri itu apa aja sih, Mbak? Kalau untuk tingkatan di perisai diri itu yang pertama itu dasar 1. Untuk pengenalannya itu seperti kita harus mengenalkan teknik-teknik dasar terlebih dahulu. Terus kemudian lanjut ke dasar 2. Dasar 2 itu kita diajari untuk tolakan atau lemparan dan serang hindar juga. Terus naik kemudian ke calon keluarga. Nah, calon keluarga ini itu tekniknya itu Minangkabau. Nah, diajari untuk bertahan. Terus kemudian meningkat lagi ke putih, itu teknik aslinya itu burung melewis. Tadinya tuh sasarannya itu antara kelincahan dan tusukan di mata. Terus kemudian meningkat ke putih hijau. Putih hijau itu teknik aslinya itu burung kuntul untuk mengatur kecepatan dan kelincahan. Kemudian naik ke tingkat hijau. Tingkat hijau itu teknik aslinya Garuda. Jadinya Garuda itu dari tolakannya, terus dari pukulannya juga, itu juga. Terus kemudian naik ke hijau biru. Nah, hijau biru itu sama seperti saya ini. Saya teknik aslinya harimau. Tadinya harimau itu antara menerkam, menebak, merobek juga gitu. Terus naik ke biru merah. Nah, yang tadi biru itu teknik aslinya ular naga. Itu jadinya kayak nyerangnya itu melingkar gitu. Nah, terus naik ke biru merah. Nah, biru merah itu teknik aslinya itu satria. Terus naik ke merah. Merah itu teknik aslinya itu pendeta. Kemudian naik ke merah kuning itu satria hutan. Terus kemudian untuk ke kuning mas atau disebut pendekar muda itu teknik aslinya putri gitu. Tingkatannya banyak. Banyak sekali ya. Jadi iya, tingkatan banyak. di Perisai Diri itu banyak sekali. Dari yang terbawah tadi ada Iya, dasar 1 sampai yang pendekar tertinggi, muda kuning pendekar mas. muda kuning emas. Gitu. Itu yang membedakan sabuk yang dipakai atau Iya. apa, Mbak? Oh, jadi Kalau iya, jadinya kalau dasar 1 itu sabuknya putih, Hmm. terus dasar 2 itu diganti itu sabuk hitam. Kemudian ke calon keluarga itu sabuknya merah tetapi di bagian dada yang sebelah kiri itu ada tandanya gitu. Tadinya berarti cakal itu warnanya hitam, putih, terus naik sampai pendekar muda kuning mas itu tadi. sabuknya warna kuning emas. Enggak, merah terus. Oh, yang sabuknya ganti merah. cuma ini Yang ya. ada di Iya. dada. Oh, Iya. jadi begitu. Kemudian untuk mencapai tingkatan-tingkatan itu biasanya berapa lama, Mbak, waktu yang dibutuhkan? Kalau untuk ujian kenaikan tingkat itu biasanya itu 1 tahun itu 6 bulan sekali. 1 tahun. Jadinya diadakan 2 periode, 2 kali. Nah, itu sampai hijau. Nah,
hijau itu beda lagi. Itu kemudian itu 2 tahun. Kalau mau naik hijau biru, nah itu nunggu 4 tahun. Jadinya nggak selalu 1 tahun 2 kali. Soalnya saya pribadi kalau ujian kenaikan itu susah gitu. Harus ada teori tulisnya, terus kemudian teknik asli, tolakan, terus pasangan senjata. Jadi begitu. Kalau Mbak Diah sendiri, sebelumnya nanti saya juga mau tanya ke Mbak Dinda. Mbak Diah ini masuk di perisai diri sudah mulai SMA atau SMP atau baru kuliah ini atau bagaimana? Saya masuk perisai diri itu sejak TK. Sejak TK sudah ikut perisai diri? Iya. Jadi, wow. Jadi dari keilmuannya sudah ngelontok gitu ya berarti ya? Iya. Jadi dari TK, SD, SMP, SMA itu memang sudah bergabung di perisai diri. Kuliah ini masuk di UKM perisai diri. Iya. Ya. Kalau Mbak Dinda, mungkin ada cerita yang lain. Silakan. Kalau saya sih baru saja mengenal perisai diri, makanya kurang tahu lebih dalam sih. Baru masuk perisai diri tuh SMA itu. SMA. Iya. Ya. SMA masuk perisai diri, kemudian di perkuliahan diasah lagi di UKM perisai diri ini. Oh iya. Oke. Baik, kemudian fasilitas Mbak. Dari segi fasilitas yang ada di UNESA ini untuk memfasilitasi kegiatan di UKM perisai diri itu seperti apa? Untuk UKM perisai diri, untuk peralatannya itu ada body protector, ada patching pad, ada cap protector untuk pelindung. Terus lengkap sih, padding juga ada, matras itu ada. Iya, patching pad tadi. Sama samsak ada. Kalau untuk organisasinya itu ada lengkap sih Mas, komputer ada, printer. Inventarisnya sudah mencukupi ya untuk berkegiatan latihan maupun di organisasinya. Kalau ke sekretariatannya Mbak terletak di mana? Untuk saat ini kan dibongkar Mas, jadi masih nunggu. Oh gitu ya. Iya. Oh jadi di Ketintang? Iya di Ketintang. Di Ketintang di komplek UKM? Iya komplek UKM bersama. Jadi untuk ke sekretnya juga sudah ada, tapi sekarang masih direnovasi. Masih direnovasi. Oke. Mungkin nanti kalau mahasiswa baru masuk, kira-kira sudah jadi ya ke sekret yang baru gitu ya. Jadi bisa lebih representatif untuk berkegiatan begitu ya. Jadi untuk fasilitas-fasilitas yang digunakan saat UKM sudah menunjang sekali. Fasilitas inventaris untuk kegiatan organisasinya juga sudah bagus. Kalau dari segi pelatihnya Mbak, pelatih atau mentor yang biasanya berproses bersama teman-teman di UKM itu dari UNESA sendiri atau mungkin mendatangkan dari luar? Kalau segi dari pelatih atau mentornya itu ya itu. Kalau yang latih hari ini tuh yang pelatih pendekar itu didatangkan dari luar, yaitu Pak Satiman. Nah, kemudian tidak hanya itu aja, alumni juga di alumni itu tingkat biru Mas Aida gitu. Terus jadi dibantu sama senior juga. Jadi dari luar ada, dari internal UNESA juga ada, dibantu juga kakak-kakaknya yang sudah tingkatnya sudah tinggi gitu ya. Iya. Memandu adik-adiknya yang masih mungkin di tingkat dasar dan lain sebagainya gitu. Iya. Oke, jadi masih banyak yang akan kita obrolkan rekan UNESA semuanya bersama UKM Perisai Diri UNESA. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang UNESA Bisa.
Radio Unesa, informasi, edukasi, dan prestasi. Masih bersama saya Mufti Isror, tentunya dalam program Bincang Unesa Bisa. Masih bersama Mbak Diah dan Mbak Dinda dari UKM Perisai Diri Unesa. Oke Mbak, di masa pandemi ini tentunya banyak kegiatan yang seharusnya dilakukan secara tatap muka, berkerumun dan lain sebagainya harus sementara waktu dihilangkan. Ya, mungkin ada kegiatan-kegiatan selama masa pandemi ini dari UKM Perisai Diri. Untuk kegiatan di masa pandemi ini biasanya kita tuh kerja bakti, terus kemudian di pandemi, terus kemudian kita tuh kadang-kadang latihan sendiri secara mandiri, terus ya seperti itu. Kegiatan di rumah masing-masing begitu ya? Iya. Kemudian untuk menjaga tetap komunikasinya lancar, kira-kira seperti apa Mbak? Kadang-kadang kita tuh kayak saling saling chat di grup gitu. Itu yang biasanya. Jadi meramaikan grup ya. Jadi walaupun jarak memisahkan tapi komunikasi tetap jalan gitu ya. Oke, dari segi anggota sendiri Mbak, anggota dari UKM Perisai Diri ini kira-kira berapa? Kemudian persentase antara putra dan putrinya berapa? Kalau untuk personilnya Perisai Diri tuh kalau kira-kira tuh kayak seperti 15 ya. 15 itu yang aktif sih gitu. 15 yang aktif. Kalau tapi yang berarti ada lebih ya, lebih dari 15 ya, tapi mungkin kurang aktif gitu. Iya. Di semua fakultas juga ada. Di semua fakultas ya? Iya. Jadi menyeluruh, tidak hanya di fakultas olahraga atau fakultas yang bonafit di bidang bela diri, tapi semua fakultas ada. Iya, juga bisa. Kemudian untuk persentase putra dan putri, kira-kira banyak yang mana? Lebih banyak laki-laki sih. Lebih banyak yang laki-laki ya. Iya. Kalau perempuan masih bisa dihitung. Tapi Gitu. laki-laki mayoritas ya. Iya, laki-laki mayoritas. Tapi tidak menutup kemungkinan yang perempuan lebih hebat dari laki-laki kan ya. Kan saat mungkin pertandingan, saat perlombaan kompetisi itu kan pasti dibedakan ya antara putra dan putri atau campur. Dibedakan. Nah, ada maka kategorinya sendiri. Nah, ada kategori yang tersendiri, jadi tidak menutup kemungkinan tim putri bisa lebih unggul dari yang putra gitu. Iya. Oke. Kemudian para mahasiswa baru Mbak, jika ingin ikut UKM Perisai Diri ini, apakah ada kategori atau syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi? Kalau untuk syarat khusus sih tidak ada. Jadinya kita sih terbuka saja. Nah, iya, jadinya kalau mau mahasiswa baru masuk, ya tidak apa-apa. Kita melatih saja, melatih dari teknik yang kita sediakan gitu, teknik-teknik dasar gitu. Jadi walaupun latar belakangnya bukan perisai diri, kalaupun ada niat sungguh-sungguh ingin berproses, tidak apa-apa gitu ya Mbak? Iya, tidak apa-apa. Jadi bisa bergabung. Iya, bisa bergabung. Bisa bergabung di perisai diri dari yang tingkat bawah tentunya ya. Iya, pasti. Tingkat dasar, nanti berproses, dilihat perkembangannya seperti apa gitu. Iya. Jadi rekan Unesa semuanya, untuk kalian yang ingin bergabung di UKM Perisai Diri, tidak perlu khawatir untuk mempersiapkan diri atau syarat-syarat khusus. Yang penting kalian punya niat, punya kemauan untuk berproses, kalian bisa berkembang di UKM Perisai Diri. Kemudian treatment apa Mbak kira-kira yang diberikan kepada para mahasiswa baru yang awam sekali di dunia bela diri perisai diri ini? Di awal pertemuan biasanya seperti apa treatmentnya? Kalau awal pengenalannya untuk maba itu biasanya kita tuh menampilkan kayak gambar-gambarnya dulu, atau kita cara prakteknya langsung bagaimana. Jadinya kita tuh harus tahu adik-adiknya itu bagaimana cara kita meletakkan pancer atau posisi kakinya, terus tangannya bagaimana di setiap tekniknya itu. Jadinya kalau untuk dasar 1, untuk mahasiswa yang barusan ikut, itu ada tekniknya sendiri. Jadinya kita tuh ngelatihnya dari dasar gitu, membantu gitu. Jadinya kalau adik-adik, kalau yang ingin ikut di perisai diri sih tidak perlu khawatir. Tidak ada yang jahat kok, Dek. Jadinya gitu. Mungkin ada kesulitan tersendiri Mbak, mungkin dari pengalaman Mbak Diah maupun Mbak Dinda, ada kesulitan kira-kira saat awal-awal latihan dulu? Kalau awal latihan
kalau awal saya ya Iya. latihan mengikuti perisai diri sih pasti ada ya. Apalagi meletakkan kaki itu yang agak susah. Soalnya kalau berubah kaki, meletakkan kaki yang salah berarti di setiap gerakan itu ya juga salah. Jadi gitu, menempatkan posisi itu sangat penting. Nah gitu. Terus cara memukulnya posisinya gimana, terus arah lawannya bagaimana, jadinya begitu sih. Mbak Dinda sendiri mungkin ada pengalaman yang lain saat awal-awal bergabung di perisai diri, kira-kira ada kesulitan kah, ada kendala kah, seperti itu? Silakan. Kalau saya sih mungkin ya dari gerakannya nggak paham kan, dari daerah kan tekniknya beda pancer gitu, beda posisi kaki, itu aja, menyesuaikan yang latihan di sini. Oh gitu ya. Jadi kesulitannya rata-rata saat awal-awal dulu posisi-posisi itu ya. Iya. Posisi-posisi. Pancer. Kira-kira bisa dijelaskan apa itu, Mbak? Dari mungkin rekan-rekan UNESA atau saya sendiri juga masih belum paham pancer berbeda dari lokasi daerah-daerah. Silakan. Nah, pancer itu dalam arti tuh kita menempatkan kaki. Jadinya setiap gerakan kita tuh juga menetapkan kaki. Nah, misalkan kaki kita sejajar. Nah, kalau disuruh maju ke depan, maju kaki kanan, pukul pendeta kanan, berarti kita harus maju. Terus ada lagi, jadinya misalkan itu pancer kanan, pukul satria. Nah, itu jadinya kita tuh harus tahu pancernya. Nah, posisi lawannya bagaimana? Kalau kita sudah depan, nah berarti kan posisi lawannya kan ada di samping kanan kita. Nah, jadinya itu pancernya. Nah, ditempati gitu sama itu. Oh, jadi pancer itu posisi kaki gitu. Oh iya, jadi rekan Indonesia, pancer itu merupakan posisi kaki saat berlatih. Iya. Di perisai diri, sebutannya itu. Mungkin nanti banyak istilah-istilah yang akan dipelajari lebih dalam di perisai diri tentunya saat kalian bergabung di perisai diri UNESA. Jadi mungkin banyak sekali istilah. Mungkin kalau dibahas sekarang nggak selesai ya. Iya. Jadi bisa nanti lebih dalamnya bisa langsung bergabung di UKM perisai diri UNESA. Kemudian menurut Mbak Dia dan Mbak Dinda nih, ilmu-ilmu apa sih yang dipelajari atau ilmu-ilmu apa yang kalian dapatkan selama bergabung di perisai diri? Mungkin tidak hanya saat perisai diri di UNESA, tapi perisai diri saat diikuti di sekolah dahulu. Kalau untuk perisai diri sekolah itu biasanya bagaimana kita tuh cara manajemen waktu, itu yang utama. Jadinya kita tuh harus bergegas intinya, tak perlu. Jadinya kalau ada jadwal langsung oh ya aku harus begini. Jadinya pintar untuk mengatur waktu yang utama itu. Terus kemudian kalau untuk sekolah misalkan untuk jatuh, ada kecelakaan, nah kita untuk ada cara tersendiri untuk mengantisipasinya. Jadinya kalau kita sebagai orang awam kalau jatuh ya jatuh. Iya, betul. Gitu. Kalau untuk kita bagaimana cara kita menghindari itu? Jadinya itu. Dan ilmu gitu. Jadi tidak hanya ilmu mengenai bela diri saja, tapi juga ada banyak ilmu lain yang diperoleh saat di perisai diri. Dan Mbak Dinda, mungkin ada yang berbeda dari Mbak Dia. Silakan. Kalau dari perisai diri, ilmu yang bisa dapat sih bela dirinya. Itu di perisai diri itu ada namanya serang hindar. Nah, di serang hindar itu 1 abad 2 gerak, itu 1 detik 2 gerak. Jadi kita berpikir lebih cepat sih. Ya. Terus dari bela dirinya ada juga seni. Terus ada mental spiritual juga. Gitu aja sih. Jadi melatih untuk berpikir lebih cepat. Ya, jadi berpikir lebih cepat. Selain itu juga ada spiritualnya. Jadi selain jasmani juga rohani ilmu yang didapat. Oke, baik. Kemudian dari segi kompetisi Mbak, mungkin saat Mbak Dinda masuk tahun 2018, Mbak Diah masuk 2019, di sela-sela tahun itu mungkin ada kompetisi yang pernah diikuti, baik itu mendapatkan kejuaraan atau tidak, silakan disampaikan.
Untuk saya pribadi sih, saat mengikuti kejuaraan itu, karena kan kalau di UNESA tuh, kalau event IPSI itu di bawah naungan IPSI. Jadi kita per UKM silat itu mengadakan seleksi dahulu, baru masuk IPSI, baru mengikuti pertandingan. Itu. Yang diikuti 2018 itu ada kejuaraan kejurnas perguruan tinggi di UNS. Itu alhamdulillah sih juara 3. Juara 3. Ya, tingkat nasional. Nasional, luar biasa. Jadi banyak prestasi juga Mbak ya. Selain itu ada lagi sebelum pandemi menyerang Indonesia ini. Oh iya, terus Pomda juga juara 1. Terus dari UKM Perisai Diri juga ada mengikuti Pomnas, kejuaraan Pomnas. Bukan olahraga nasional. Cuma belum beruntung aja sih. Gak apa-apa, yang penting kan sudah berproses ya Mbak. Sudah berproses, sudah berusaha semaksimal mungkin. Nah, untuk mencapai itu semua pasti ada lika-liku atau usaha-usaha yang perlu dilakukan. Mungkin persiapan yang dilakukan sebelum mengikuti kompetisi itu seperti apa? Bisa diceritakan? Yang pastinya tuh TC hampir setiap hari sih, karena sebelum Pomda itu kan hanya waktunya 2 minggu. Jadi setiap hari itu TC pagi, siang, malam. Terus latihan teknik, sparring partner juga. Ya itu aja. Kemudian yang paling berkesan nih Mbak saat mengikuti kompetisi. Oh Mbak, dia sudah pernah mengikuti kompetisi juga atau? Iya sudah. Sudah ya. Jadi bisa diceritakan pengalamannya. Saya tuh waktu masuk dari maba mahasiswa baru itu kan dari SMA kan saya sudah mengasah diri sendiri. Betul. Nah kemudian UNESA itu kayak mengadakan kejuaraan nggak sih? Ya PDUC 5 itu di Gor Bima. Nah itu saya langsung turun di kelas A putri dewasa sih. Ya itu sama sering hinder juga. Ya alhamdulillah dapat juara 2 semua. Juara 2 luar biasa. Jadi banyak sekali prestasi yang sudah diraih dari atlet-atlet Perisai Diri, dari pendekar-pendekarnya Perisai Diri gitu ya. Jadi mungkin nanti kita akan ngobrol lebih jauh dengan Mbak Diah dan Mbak Dinda mengenai prestasi-prestasinya, proses-prosesnya, mungkin hal-hal yang paling berkesan dari setiap kompetisi yang diikuti. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang UNESA Bisa. Radio UNESA, informasi, edukasi, dan prestasi. Masih dalam program Bincang UNESA Bisa bersama UKM Perisai Diri UNESA. Mbak Diah,
tadi sudah cerita-cerita mengenai prestasi yang sudah diraih. Ya, tadi prosesnya juga sudah. Mungkin ada kesan-kesan, Mbak, atau suka duka saat mengikuti kompetisi. Bisa bercerita pengalamannya kepada rekan Unesa semuanya. Kalau untuk pengalaman pasti ada suka dan duka. Untuk mencapai juara itu tidaklah sangat mudah itu, apalagi mempertahankan juara. Pasti dimulai dari saya. Kalau untuk bertanding selalu saya diet. Soalnya untuk cara mengatur strategi gitu. Jadinya kalau misalkan di kelas ini pasti kita tahu, oh iya, anak ini pernah juara, pastinya sering juara. Jadinya kita tuh harus mengatur strategi supaya kita tuh bisa tahu. Nah, tentu saja saya dilatih itu sangat berat juga, apalagi ayah saya itu juga pelatih gitu. Jadi sudah mendarah daging ya perisai diri ini. Iya. Mbak Dia sudah ikut dari TK. Oh, ternyata ayahnya juga perisai diri. Iya, pelatih juga. Melatih di rumah juga. Iya. Apalagi saya tuh perempuan sendiri di keluarga. Jadinya kakak saya sama adik saya 2. Ya gitu, dua-duanya. Ya semuanya ikut semua. Apalagi kalau sama kakak itu kayak laki. Kamu tuh jangan kayak perempuan kalau main, kayak laki. Jadinya harus ganas gitu. Jadi harus kayak ganas, jiwa-jiwa membunuh dalam arti teknik itu. Betul. Jadinya pasti ada suka dukanya. Kalau waktu saya gagal itu kayak jadi renungan, apa ya aku yang salah, terus apa yang bahan koreksi gitu. Jadinya kalau saya melihat tanding saya waktu saya kayak rasanya malu gitu loh. Jadinya sama keluarga juga dimotivasi, wis ndak apa-apa, kamu harus ningkatin lagi gitu. Kamu pengennya sampai mana? Pengen sampai ajang internasional. Oh ya udah, kamu harus itu, pokoknya harus latihan terus, sungguh-sungguh, mentalnya digembleng terus gitu. Jadinya nggak kaget gitu. Iya, gitu. Jadinya di fight juga, seni juga gitu. Jadi saat menang tetap rendah hati, saat kalah tidak berkecil hati gitu ya. Harus tetap mengevaluasi diri. Iya. Gitu. Kadang-kadang sih kalau saya segrup sini kan saya sama Dinda kan ke SMA ya. Kita segrup dulu gitu. Jadinya satu tim Jawa Timur juga itu. Jadinya kayak apa ya? Pasti ada lah teman-teman yang nggak suka sama kita, tapi kita tetap rendah hati saja gitu. Oke. Kalau Mbak Dinda sendiri, mungkin pengalamannya saat berkompetisi, saat berproses menuju kompetisi, saat juara, mungkin bisa disampaikan juga kepada rekan Unesa. Kalau pengalaman saya sih, dari remaja kan main kelas D, tanding kelas D. Untuk main dewasa juga kelas D, cuma kan beda berat badan kan. Ya. Nah, harusnya di sini tuh menaikkan berat badan. Aduh. Ya Allah. Itu berat banget sih. Menaikkan berat badan itu berat sekali ya. Menaikkan berat badan di sela-sela TC di situ. Kan diisi terus dibakar lagi gitu. Jadi susah-susah gampang sih. Terus untuk latihan juga untuk mencapai juara itu harus berusaha sekuat mungkin ya. Pagi itu TC di lapangan Unesa itu lapangan atletik. Terus siangnya TC juga di gor internasional. Malamnya juga di gor internasional juga. Jadi satu hari itu 3 sesi latihan. Tapi juga hasilnya memuaskan juga. Padat sekali ya. Jadi dalam proses mempersiapkan untuk berkompetisi itu memang padat sekali ya. Kemudian bisa nggak berbagi tips kepada rekan Unesa memanajemen waktu? Tadi Mbak Dia juga sudah bercerita bahwasanya di perisai diri ini bisa melatih kita untuk pandai-pandai memanajemen waktu. Nah, mungkin bisa berbagi tips saat menjadi mahasiswa, membagi waktu antara kegiatan di perisai diri dan kegiatan berkuliah. Silakan. Untuk
kita untuk manajemen waktu ya. Iya. Kalau pribadi saya sendiri sih, kalau misalkan ada waktu yang kosong, langsung kita isi. Jadinya jangan males-malesan atau lagi mager. Biasanya kalau capek kuliah, mager gitu. Iya. Nah, rebahan biasanya, rebahan kata populer di mahasiswa. Iya. Capeknya. Ya, kalau untuk manajemen waktu sih pasti kita butuh ya. Untuk mencapai suatu tujuan yang itulah. Nah, untuk kuliah pasti kita kan ada jam-jam sesi sendiri. Jadinya ada waktu kosong ataupun misalkan kita nggak bisa latihan, setidaknya kita kan kayak mengunjungi UKM, terus kayak berlatih sendiri kan bisa gitu. Jadinya misalkan waktunya mepet dengan UKM, nah kan di hari lain kan juga bisa gitu. Jadinya nggak terlalu memaksakan diri gitu. Kalau misalkan nggak bisa ya nggak bisa gitu. Jadi tugas utama sebagai mahasiswa berkuliah itu harus tetap prioritas, tetap prioritas dan beriringan dengan kegiatan yang ada di UKM. Iya. Gitu ya. Oke, kemudian Mbak Dinda sendiri mungkin ada tips-tips yang lain yang bisa di-share, yang bisa dibagikan kepada rekan UNESA mengenai bagaimana memanajemen waktu antara kegiatan perkuliahan dan kegiatan di UKM. Untuk manajemen waktu saat menjelang pertandingan tuh lebih berat sekali sih. Terus untuk tugas pasti kan di setiap perkuliahan kan mesti ada tugas ya. Ada di sisi lain juga ada jadwal latihan. Jadi untuk supaya bisa jalan beriringan itu gimana kan? Kita kan pasti ada waktu luang untuk istirahat, yaitu kita gunakan untuk mengerjakan tugas. Terus istirahat sih juga harus diperhitungkan kan? Betul. Untuk menghadapi TC yang hari berikutnya. Betul. Ya itu ya. Jadi harus diseimbangkan antara kegiatan perkuliahan, kegiatan di UKM dan juga waktu istirahat itu yang terpenting ya. Kalau kita memporsir diri dan tidak memperhitungkan jadwal istirahat, maka ya bisa-bisa drop, malah semuanya terbengkalai gitu ya. Jadi utamakan kesehatan juga rekan UNESA semuanya. Saat kalian terlalu asik dengan kesibukan di perkuliahan, di UKM dan sampai melupakan kesehatan, maka nanti akan terbengkalai semuanya. Planning yang sudah kalian lakukan akan tidak sesuai rencana seperti itu ya. Oke. Kemudian di masa pandemi ini, Mbak Diah, Mbak Dinda, bagaimana untuk proses open recruitment, perekrutan anggota baru dari UKM Perisai Diri ini? Untuk perekrutan anggota baru itu kita sudah mempersiapkan video untuk maba agar menarik gitu. Betul. Terus kemudian untuk maba yang ingin mendaftar UKM itu bisa DM IG Perisai Diri UNESA. IG-nya Perisai Diri UNESA. Perisai Diri UNESA. Nanti dikasih CP-nya anggota yang bisa membantu. Jadi bisa langsung ke IG @Perisai Diri UNESA. Rekan UNESA semua bisa DM, tanya-tanya di situ pasti dibalas ya. Jadi pasti dibalas, jangan khawatir untuk gerbang kalian masuk di UKM Perisai Diri. Yang penting kalian punya niat sungguh-sungguh, kalian pasti bisa berproses dengan baik di situ ya. Baik, terakhir nih Mbak, mungkin ada jargon-jargon yang membakar semangat ketika berlatih, ketika berkompetisi dari Perisai Diri. Silakan. Di UKM Perisai Diri sebelum dan sesudah latihan pasti ada jargonnya. Iya. Kira-kira apa jargonnya? Aba-abanya seperti apa? Nanti jawabannya seperti apa? Nanti saya mengapa-ngapa, Mbak dan Mbak Dinda nanti menjawab. Aba-abanya seperti apa? Jargonnya seperti ini. Perisai Diri UNESA, wani mati wedi luwe. Wani mati wedi luwe. Oke, saya aba-aba, nanti Mbak Diah dan Mbak Dinda jawab ya. Perisai Diri UNESA, wani mati wedi luwe. Wani mati wedi luwe. Oke, sebelumnya silahkan disapa dulu rekan UNESA semuanya, diajak untuk bergabung di UKM Perisai Diri UNESA. Silakan. Hai, untuk mahasiswa baru UNESA, jangan lupa ya untuk itu merekrutmen UKM kita, datangi langsung di IG kita
@prisaidiriunesa, langsung DM saja. Nanti kita akan melampirkan nomor-nomor anggota yang kita sudah sediakan. Jangan takut ya, Dek. Jangan takut ya. Jadi berproses bersama, berlatih bersama untuk meraih prestasi untuk UNESA dan Indonesia. Baik, terima kasih Mbak Diah dan Mbak Dinda sudah hadir di studio Radio UNESA. Baik rekan UNESA, demikian perbincangan saya dengan Mbak Diah dan Mbak Dinda dari UKM Perisai Diri UNESA. Jadi mantapkan pilihan kalian untuk bisa berproses dengan baik di masa perkuliahan. Jadi jangan jadi kaum rebahan saja ya. Jadi harus berproses, berprestasi. Terima kasih, saya undur diri. Sampai jumpa di Bincang UNESA Bisa selanjutnya. Radio UNESA, informasi, edukasi, dan prestasi.